این مشت‌های آهنی تا نابودی تک تک شما و اخراج شما از منطقه به حول و قوه الهی به سوی شما نواخته می شود. Ketegangan Timur Tengah lagi-lagi mencapai titik didih yang mengkhawatirkan. Korps Garda Revolusi Islam memberikan serangan balasan yang jauh lebih besar. IRGC kali ini menyerang 3 pangkalan militer Amerika Serikat sekaligus. Rudal dan drone yang telah dihancurkan sudah mengarah tepat ke markas militer di Bahrain, Kuwait, hingga Yordania. Pepatah kuno mengatakan, bagai kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati tak mau. Inilah yang dirasakan Amerika Serikat di mana Paman Sam terjebak dalam peperangan dengan Iran yang tidak ada endingnya. Berbagai kesombongan yang dilontarkan Donald Trump dibalas dengan serangan yang bisa bikin militer Amerika Serikat terpukul hebat. Buktinya bisa kita saksikan saat Korps Garda Revolusi Islam Iran kembali mengklaim telah menembak jatuh drone MQ-9 Reaper di Bushehr. Ini jadi kali kedua Iran berhasil menjatuhkan armada berharga mahal milik Paman Sam sejak konflik memanas di minggu ini. Sebelumnya, IRGC mengklaim telah menembak jatuh helikopter Apache yang menjadi salah satu armada paling ditakuti di Timur Tengah. Sederet serangan dari Iran seolah memperlihatkan sendiri fakta kekalahan Amerika Serikat. Namun Donald Trump masih belum mundur dan mengancam Iran bakal membayar mahal perang ini. Mampukah Amerika Serikat bisa melancarkan agresi balasan ke Iran? Cetak gol coba merangkum, balas dendam Iran hancurkan pangkalan militer Amerika Serikat sebagai berikut. Pangkalan militer AS kembali diserbu IRGC. Konflik antara Iran melawan Amerika Israel kembali masuk ke dalam level yang mengkhawatirkan. Siapa lagi kalau bukan Benjamin Netanyahu dan Donald Trump yang menjadi dalangnya. Masalah awal dipicu oleh agresi yang secara tiba-tiba dilancarkan Korps Garda Revolusi. Pada tanggal 9 Juni lalu, IRGC meluncurkan rudal Khaybar Shekan ke kawasan utara Israel. Pangkalan udara Nevatim dan Tel Nov dikabarkan mengalami kerusakan yang cukup serius. Citra satelit menangkap bangunan ini sebagian hancur pasca diserang Iran. Israel tentu tidak tinggal diam dan sudah melancarkan serangan balasan. Berita ini sudah terkonfirmasi langsung lewat sosial media Israel Defense Force atau IDF. IDF pun merilis footage yang menggambarkan sebuah bom menghantam kawasan kota di Iran. Kota-kota Iran pun seketika kembali luluh lantak bak seperti kawasan yang tidak berpenghuni. Ismail Baqai memperingatkan eskalasi ini bisa membuyarkan negosiasi antara Iran dan Amerika Serikat. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran ini mengatakan tindakan Israel yang ingkar janji telah dilakukan berulang kali. به هیچ عنوان نمیتوانیم اجازه بدهیم که رژیم صهیونیستی یا آمریکا
با سوء استفاده از وضعیت کنونی تعرضاتشون رو هر روز تکرار بکنند، دامنش رو گسترده بکنند و صرفاً به یک بیانیه کلی اکتفا بکنند که ما کماکان با آتش بس متحد هستیم. آتش بسی که به صورت مستمر و مکرر دارن نقض میکنند و لذا نیروهای مسلح ما، دستگاه دیپلماسی، همه ارکان ملت ایران، جمهوری اسلامی ایران آماده مواجهه با هر وضعیتی هستند برای صیانت از امنیت و منافع ملی کشور. Komentar dari Bakei bisa kita asumsikan bahwa Iran berpotensi mundur dari perundingan dengan Amerika Serikat. Bakei menuding Amerika Serikat telah diam-diam berkomplotan menyerang Iran. Ultimatum tegas dari Bakei seolah membuat Amerika sedang dalam tekanan nyata. Bukan gak mungkin Republik Islam Iran juga bakal menyerang Amerika Serikat. Apa yang kita khawatirkan benar-benar terjadi. Korps Garda Revolusi Islam Iran kembali meluncurkan rudal dan drone yang mengarah langsung ke pangkalan militer Amerika Serikat. Gak tanggung-tanggung, IRGC kali ini menargetkan rudal tersebut menghantam 3 pangkalan Paman Sam, yakni pangkalan militer di Bahrain, Kuwait, hingga Yordania. IRGC pun merilis foto rudal dengan menampilkan foto wajah petinggi militer mereka yang telah tewas. این مشت‌های آهنی تا نابودی تک تک شما و اخراج شما از منطقه به حول و قوه الهی به سوی شما نواخته می شود. Militer Yordania membenarkan jika rudal Iran telah meluncur ke kawasan negaranya. Mereka diklaim telah menembak jatuh 5 rudal yang diluncurkan IRGC ke wilayahnya. Selain itu, Bahrain dan Kuwait juga menyiagakan penuh sistem pertahanan udara. Bukan gak mungkin IRGC akan kembali menyerang dalam skala yang cukup besar. Penyerangan pangkalan militer Amerika dilakukan dengan dalih balas dendam. Korps Garda Revolusi menyatakan ini sebagai agresi balasan karena Amerika telah menyerang kawasan Iran. Ledakan terdengar di beberapa lokasi provinsi Hormozgan di Pulau Qesem sepanjang pantai di dekat selat. Jet tempur Amerika juga dilaporkan memadati wilayah udara Iran. Abbas Araghchi membeberkan Iran tidak akan mundur dan tetap menyerbu pangkalan militer Amerika. Sang Menteri Luar Negeri mengatakan Amerika kali ini tidak akan selamat. Abbas menyebut Amerika sudah bermain-main dengan Iran dan kerap meremehkan. Dia meminta Donald Trump beserta para tentara militer untuk segera meninggalkan kawasan Iran. Tinggalkan wilayah kami jika Anda ingin aman, kata Araghchi melalui akun X-nya. Abbas menegaskan bahwa tidak ada serangan dari Amerika yang dibiarkan tanpa balasan. Dia terus bertekad menghadapi serangan meskipun pada akhirnya kalah di medan tempur. Meskipun kalah di medan perang, AS memilih untuk menguji tekad kami. Angkatan bersenjata kami yang kuat tidak akan membiarkan serangan atau ancaman apapun tanpa balasan, tegas Araghchi. Jika Trump ngotot bertahan, Iran sudah menyiapkan berbagai skenario. Korps Garda Revolusi menyatakan akan meladeni perang panjang melawan Amerika Israel. Rudal Khyber Shekan generasi baru bakal kembali siap unjuk gigi untuk melawan Amerika Israel. Teheran meyakini Amerika Israel sudah salah dalam memperhitungkan kekuatan Iran. Amerika akan membayar harga dalam hal ini, tegas Korps Garda Revolusi Islam Iran. IRGC menyampaikan slogan 100 malam perlawanan, 100 tahun keamanan. Fakta, kekalahan Amerika yang sengaja disembunyikan.
Di tengah serangan agresif yang dilancarkan Iran ke pangkalan militer Amerika, berbagai fakta kekalahan Paman Sam mulai bermunculan. IRGC mengklaim kembali menembak jatuh MQ-9 Reaper. Korps Garda Revolusi mengungkapkan drone tersebut berhasil ditembak jatuh di Bahrain. Kami akan menampilkan footage bagaimana IRGC menembak jatuh armada milik AS tersebut. IRGC menyatakan penembakan drone milik Paman Sam ini sebagai serangan balasan. Militer Amerika Serikat disebut-sebut sudah merusak menara telekomunikasi di Sirik. Gak cuma itu, militer Amerika Serikat juga telah menghancurkan 2 tangki air di distrik Bamani. Ini merupakan kali kelima IRGC telah melumpuhkan armada berharga mahal Paman Sam dalam beberapa minggu terakhir. Jika kita mengacu pada data yang bersumber dari CNBC Indonesia, Iran telah menghancurkan 30 drone canggih Amerika, artinya Paman Sam harus boncos mencapai 1 miliar US dollar. Data ini terakhir kali diupdate pada akhir bulan Mei yang lalu. Itu artinya kehancuran dan kerusakan drone canggih Paman Sam bisa saja bertambah seiring dengan meningkatnya eskalasi. Jika kita mengacu pada statistik, harga 1 unit MQ-9 Reaper berkisar 14 hingga 30 juta dolar atau 215 miliar rupiah. Belum lagi perawatan drone ini yang memakan biaya cukup mahal. Sebelum itu, IRGC dilaporkan telah menembak jatuh helikopter Apache. Jatuhnya helikopter paling ditakuti di udara ini bertepatan saat Israel melancarkan agresi ke Iran pada hari Senin lalu. Untuk waktu tepatnya masih belum bisa ditentukan. Dikutip dari New York Times yang dilansir dari CNN Indonesia, Trump menuduh Iran sebagai dalang di balik jatuhnya helikopter. Saya baru saja diberitahu oleh militer kami bahwa tadi malam Iran menembak jatuh salah satu helikopter Apache kami yang sangat canggih saat berpatroli di Selat Hormuz, tulis Trump. Trump menganggap Iran telah mempermalukan militer Amerika Serikat. Secara rekam jejak, peran Apache sangatlah krusial dan sudah sering digunakan dalam perang di Timur Tengah. Di kawasan Teluk, Apache juga pernah dikerahkan untuk menindak kapal kecil Iran. Helikopter ini juga pernah digunakan untuk memblokade pelabuhan Iran. Apache merupakan helikopter serang dengan 2 awak yang dipersenjatai senapan rantai. Helikopter ini juga bisa mengangkut berbagai senjata termasuk rudal Hellfire. Gak mengherankan Iran menjadi satu-satunya negara yang berhasil menembak helikopter paling canggih Paman Sam. Selain itu, ada sejumlah fakta kekalahan lainnya yang baru terungkap. Citra satelit dari SOAR Atlas memperlihatkan kehancuran pangkalan militer Amerika di Kuwait. Ini sekaligus membantah klaim dari Komando Pusat AS yang sebelumnya disebut telah mencegah drone dari Iran. Jika di total sebanyak 20 fasilitas militer Amerika telah berhasil dihancurkan oleh Iran. Periode ini dimulai sejak perang bergejolak pada akhir bulan Februari yang lalu. Sejumlah hanggar pesawat sampai depo penyimpanan bahan bakar minyak dikabarkan telah hancur. Sepatu sneakers pria berwarna hitam kini ada diskon hingga 63%. Cek linknya di bawah ini. Donald Trump masih belum mundur, terus ancam keras Iran. Meskipun sudah diperlihatkan berbagai fakta kekalahan, Donald Trump masih enggan mundur. Apakah Trump sudah malu karena perang ini tidak membawa hasil kemenangan bagi AS? Trump seolah terjebak dengan perang berkepanjangan lantaran Iran tidak mudah ditaklukkan. Ada sebuah asumsi yang baru terungkap di balik terjebaknya Amerika dalam perang panjang. Usut punya usut, Trump seolah dijebak oleh Benjamin Netanyahu. Perdana Menteri Israel ini seolah menginginkan Trump terseret dalam perang melawan Iran jilid kedua. Bersumber dari Axios yang dikutip dari CNBC Indonesia, seorang pejabat Amerika membeberkan hal tersebut. Pejabat AS itu mengatakan sebelumnya perundingan dengan Iran masih berjalan. Tetapi semua itu jadi buyar dan menjadi rumit setelah Israel terus melancarkan agresi ke Lebanon.
Hal ini memantik Republik Islam Iran yang menyatakan Lebanon dan Palestina masuk dalam proposal. IRGC nggak ingin melanjutkan negosiasi jika Palestina dan Lebanon masih digempur Zionis. Pejabat AS itu mengatakan Trump sudah menghubungi langsung Netanyahu dengan nada marah. Trump meminta untuk menghentikan serangan Israel karena tidak senang dengan serangan tersebut. Tak hanya dari pejabat AS, JD Vance juga mengungkapkan hal yang sama. Sang wakil presiden mengatakan jika hubungan Amerika dan Israel sudah mulai menunjukkan tanda-tanda keretakan. Vance mengatakan saat ini Amerika dan Israel memiliki banyak kepentingan dan prioritas yang berbeda. Israel dan Amerika memiliki banyak kepentingan yang sama, tetapi ada juga beberapa situasi di mana kepentingan kami berbeda, kata JD Vance. JD Vance menjelaskan fokus utama pemerintah Trump saat ini memastikan Iran tak punya senjata nuklir. Namun tujuan itu berbeda dengan Israel yang nampaknya ingin menumpas IRGC. Saya pikir Presiden sudah sangat jelas. Israel tentu memiliki tujuan sendiri. Tetapi tujuan Amerika Serikat terhadap Iran adalah memastikan Iran tidak memiliki senjata nuklir, tegas JD Vance. Dengan begitu, Trump tentunya tidak akan menyerah dan bakal terus memerangi Iran. Tetapi yang perlu diingat, fokus Amerika hanya ingin menghentikan ambisi senjata nuklir negeri para mullah. Trump mengatakan Iran terlalu berlarut-larut dalam negosiasi dengan Amerika. Presiden Amerika Serikat itu mengatakan Republik Islam Iran harus membayar mahal karena hal tersebut. Mereka terlalu lama bernegosiasi untuk mendapatkan kesepakatan yang sebenarnya akan sangat bagus bagi mereka. Sekarang mereka harus membayar harganya, kata Trump. Trump mengisyaratkan bahwa operasi militer Amerika masih belum berhenti di sana. Saya mungkin akan terus melanjutkannya. Mereka punya kesempatan untuk menandatangani kesepakatan dan bertahan, tegas Trump. Apa yang akan terjadi jika sampai sekarang Iran masih tetap tidak patuh terhadap perintah Washington? Trump tegaskan akan ada eskalasi besar-besaran terhadap Iran. Setelah ancaman tersebut, ada sebuah ledakan yang terjadi di sudut kota Teheran. Masih belum diketahui pasti penyebab terjadinya ledakan tersebut. Entah secara kebetulan atau tidak, ledakan ini terjadi setelah Trump memberikan ancaman. Bisa jadi kemungkinan besar ledakan ini terjadi ada kaitannya dengan perang. Tampilanmu makin kece jika jogging menggunakan sepatu sneakers dari brand Keeping. Kini turun harga hingga 60%. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan balas dendam Iran hancurkan pangkalan militer Amerika Serikat. Bagaimanakah pendapatmu? Apakah Iran mampu bertahan di tengah ancaman nyata dari Donald Trump? Bagaimana strategi Amerika untuk membuat Iran bisa menyerah? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.